kembali ke sini daripada ngelantur nanti. Perhatikan perkembangannya. Tadi ini gambarnya, ini nubuatnya Tuhan kemudian terjadi betul-betul. Perhatikan dari Kisah Rasul 2, ini 8, ini 23. Berarti mulai berkembang ya. Ayo kita baca sama-sama 2 ayat 1 sama-sama. Ketika tiba. Perhatikan kotanya di mana? Yerusalem. Berikutnya sama-sama kita baca, mereka sudah mulai lebih jauh di mana? Yudea dan Samaria. Perhatikan sekarang 2:3-11 sama-sama kita baca. Tuhan berkata kepadanya, engkau harus bersaksi di. Perhatikan perkembangannya tadi yang seperti ini. Mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria di sini, lalu Roma, ujung bumi. Nah inilah perkembangannya. Nah di situ-situ ya, ada yang sudah nunjuk, sana, ya. Betul, memang di sana-sana itu ya. Ya ini perkembangannya supaya tahu, kalau pakai gambar itu lebih enak memang ya. Daripada kalau kita baca ini kan mumet, kalau begini kan mumet ya. Ini kemana gitu. Kalau dengan gambar itu enak sekali. Makanya pelajaran TK itu banyak gambarnya, maka ini sama dengan TK saya kira ya. Perhatikan, sudah sampai ke seluruh tempat. Sampai di situ kita tahu bagaimana perkembangan gereja Tuhan. Gereja Tuhan satu berkembang kemana-mana sampai ke ujung bumi. Sekarang mengenai nama Kristen, aku akan membahas mengenai nama Kristen. Karena di Indonesia ini ada banyak salah paham sebenarnya. Memang salah paham itu juga diawali dari isian pada KTP. Memang kalau KTP itu kan agama Islam, agama Katolik, agama Kristen. Jadi di Indonesia memang dibedakan Katolik dan Kristen. Tetapi sebenarnya apakah seperti itu? Ya tidak persis begitu. Karena sebenarnya Katolik adalah Kristen. Bahkan Kristen yang paling awal, Kristen yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristen mula-mula, Kristen sejati. Maka sebenarnya jangan pernah lupa, kalau di dalam omongan, memang agak rumit dalam bahasa Indonesia. Bahkan orang Katolik meyakini, ibu orang apa? Saya orang Katolik. Oh bukan Kristen, Katolik saya ini. Kalau Kristen Katolik bukan, Katolik saya ini. Sumpah saya Katolik. Kalau Katolik bukan Kristen Bu, sebenarnya Kristen. Sebenarnya pembedaan dalam pikiran kita mesti tahu saudara-saudari. Kristen zaman sekarang, kalau digolongkan, penggolongan memang bisa kacau karena terlalu banyak. Tapi kalau digolongkan dalam 3 golongan besar, simple, ini namanya simplifikasi. Menyimpelkan sesuatu yang rumit. Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan. Sebenarnya kan begitu. Memang lebih rumit daripada ini, tapi ini namanya simplifikasi. Kalau kita simpelkan, Kristen di dunia ini terbagi 3. Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan. Jangan salah, jangan kesleo karena direkam, nanti dituntut lagi. Jadi 3 itu. Maka sebenarnya di Indonesia yang sering kita sebut Kristen, Romo, kalau orang Kristen tuh, kalau ibadat kok bawa Alkitab. Ibu orang Katolik Romo. Bukan Kristen, Katolik Romo. Nah dalam omongan sehari-hari, ini kacau memang. Sebenarnya kita ini Kristen, we are Christian. Kristen yang Katolik. Kalau yang ono, itu apa? Kristen yang Protestan. Karena dulu pernah protes kepada Kristen yang Katolik. Sejarahnya ada. Jadi kenapa disebut Protestan? Karena pernah protes kepada dulu yang gereja Katolik. Maka pembedaan itu. Maka di ruangan ini aku mengajak untuk mulai membedakan. Dalam omongan sehari-hari sebenarnya harus adil juga. Orang Protestan, bukan orang Kristen. Oh kita orang Kristen, saya tersinggung. Sebab saya Kristen, bahkan Kristen yang paling Kristen dalam arti Kristen Katolik itu kan mula-mula gitu loh. Jadi pembedaannya sebenarnya kalau adil kan potongnya sama. Kristen Katolik dipotongnya bagian belakang Katolik. Kristen Ortodoks, Ortodoks. Kristen Protestan, loh kok jadi di depan? Ini tidak adil. Tidak adil. Tapi ya sistem negara sudah begitu ya sudahlah. Tapi di dalam pikiran kita dan di dalam mulutmu, aku menganjurkan supaya berlatih. Aku kalau menyebut yang sono tidak pernah menyebut Kristen. Mulutku sudah terlatih untuk menyebut Protestan.
Kalau orang Protestan, kamu dari apa? Kristen Romo. Oh, Protestan ya. Nah gitu. Mari berlatih itu. Dalam pikiran mesti tahu kita Kristen yang Katolik. Memang dalam omongan sehari tidak gampang. Ini harus kujelaskan di awal supaya nanti tidak salah paham ketika membaca ayat-ayat suci dari kitab Kisah Para Rasul. Kita Kristen. Jadi ini bukan bicara mengenai Protestan, tapi bicara mengenai Kristen. Maka nama Kristen ku bahas secara khusus pada malam hari ini. Ada ayatnya Pastor? Ada. Mari kita dalami bersama-sama. Yuk kita baca sama-sama 9 ayat 1 sama-sama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Perhatikan, membunuh siapa? Murid-murid Tuhan. Bahasa Latinnya berbunyi apa? Discipulos Domini. Artinya apa? Pinter bahasa Latin ternyata ya. Iyalah Pastor, terjemahnya ada di atas ya. Murid-murid Tuhan. Jadi perhatikan bahwa Kisah Para Rasul pertama-tama menyebut mengenai murid-murid Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Ayat kedua menyebut yang lain lagi. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 9 ayat 2 bersama-sama. Perhatikan yang pertama tadi bicara tentang murid-murid Tuhan. Yang dibunuh itu siapa? Murid-murid Tuhan. Ayat 2 bicara mengenai mengikuti apa? Jalan Tuhan. Bahasa Latinnya apa? Ya, via. Hodos, bahasa Yunaninya hodos. Sudah percaya aja lah udah ya. Udah. Jadi ternyata pada saat awal nama Kristen belum muncul. Pada saat awal, nama yang dipakai adalah murid-murid Tuhan dan jalan Tuhan. Gampangnya begini, para rasul dan murid-murid yang sudah 3.000 orang tadi itu, ini untuk menggampangkan ceritanya dicerna. Aku pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang. Bukan persis begitu dulunya, tapi untuk menggampangkan. Seandainya dulu sudah ada sistem seperti sekarang, nama Simon Petrus, agama jalan Tuhan. Kira-kira begitu gampangnya untuk menggampangkan. Jadi belum ada nama Kristen. Jadi pengikut-pengikut Kristus kalau ditanya kamu agamanya apa? Agama murid-murid Tuhan. Kamu agamanya apa? Agama jalan Tuhan. Pada waktu itu belum ada namanya. Maka disebut jalan Tuhan, murid-murid Tuhan. Jadi untuk menggampangkan begitu. Contoh siapa? Thomas. Tanggal lahir gini-gini, seandainya ini penggambaran saja. Di dalam kolom agama jalan Tuhan. Apakah clear itu pemahamannya? Clear ya. Ini nama-nama yang paling awal. Perhatikan ayat-ayat yang dikutip 9 tadi itu ya. Kemudian baru berikutnya, perhatikan ayatnya, ini 11 ya. Tadi 9 berarti perkembangan selanjutnya kan. Ini 9, sekarang 11. Ini nama-nama awal. Murid-murid Tuhan alias jalan Tuhan. Berikutnya ada perkembangan. 9 nyambung ke 11. Nah ini sekarang 11. Sama-sama kita baca. Di Antioquia murid-murid. Jadi pada saat di Yerusalem sebutannya apa? Jalan Tuhan alias murid-murid Tuhan. Jadi pada saat di Yerusalem belum ada muncul sebutan Kristen. Tetapi ini sama, hanya sebutannya berbeda. Kan kadang-kadang sesuatu itu berubah sebutannya kan. Karena perkembangan zaman kadang-kadang sebutan bisa berubah. Nama Kristen baru muncul beberapa tahun kemudian di kota Antioquia. Perhatikan gambar yang bagian depan tadi di mana letak Antioquia. Nah inilah di bagian sini kelihatan. Yerusalem ada di sini. Ya, di sini Yerusalem. Pada saat di kota Yerusalem belum ada nama Kristen. Rasul-rasul dan 3.000 orang percaya tadi itu dinamakan apa? Jalan Tuhan atau murid-murid Tuhan. Tapi begitu mulai menyebar di Antioquia, di daerah sini, sudah keluar dari wilayah Yahudi, inilah di kota itulah pertama kali para rasul dan murid-murid di gereja disebut Kristen. Itu pertama kalinya di kota Antioquia. Beberapa tahun kemudian, kira-kira 20-30 tahun kemudian, ya kira-kira begitu. Kita tidak bisa pakai
waktu yang persis banget karena zaman itu belum ada kalender seperti sekarang, belum ada hitungan yang persis seperti sekarang. Maka ini nama-nama alias sebenarnya. Perhatikan di sini, nama-nama aliasnya adalah murid-murid Tuhan atau jalan Tuhan atau Kristen. Kristen dari kata Christianos dalam bahasa Yunani yang artinya pengikut-pengikut Kristus. Kristus itu Kristus. Maka Kristus pengikutnya disebut Christianos. Christianos atau Christian, jadi Christianos dalam bahasa Latin Christianus, dalam bahasa Inggris Christian, Christianos, Christianus, Christian. Orang Indonesia susah menyebut Christian, waduh susah, Kristen. Maka kata Kristen akarnya dari Christianos. Kan susah, kamu agamanya apa? Christian. Baca Christian. Ada ojek. Nah, dulu kan ada begitu ya. Nah, kita menyebutnya Kristen, tapi kita tahu akar katanya. Maka ayat yang kusebut tadi tidak menunjuk pada Protestan. Jadi jangan salah membaca. Karena kalau pikiran kita Kristen adalah Protestan, ini berarti Protestan yang pertama. Bukan. Kristenlah yang pertama. Yaitu siapa? Kita akan lihat nanti bahwa Kristen yang dimaksud di sini adalah Kristen yang Katolik. Nama lengkapnya Kristen yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Bukti-buktinya akan kita lihat sebentar lagi. Maka ini sekarang dibaca baik-baik, diresapkan baik-baik, supaya ini engkau menjadi wujud syukur dan menjadi kebanggaan juga dalam hatimu. Baca baik-baik supaya aku bisa minum. Sebenarnya taktik saja biar aku bisa minum itu loh maksudnya. Mari kita lihat selanjutnya. Perhatikan berbagai nama tadi. Kita sudah bicara macam-macam, tapi semoga runtut pembicaraanku dan mudah ditangkap. Berbagai nama maka sebenarnya. Nama paling awal gereja. Kemudian ada nama murid-murid Tuhan. Kemudian ada jalan Tuhan. Kemudian Christianos alias Kristen. Jadi sebenarnya kita ini punya 4 gereja, eklesia. Murid-murid Tuhan, discipulus domini, jalan Tuhan, hodos, via, Kristen, Christianos. Dan perhatikan, sejak awal gereja atau Kristen itu hanya satu. Gereja sama dengan Kristen sejak semula dijanjikan oleh Tuhan hanya satu. Aku akan mendirikan gerejaku, my church. Ini perhatikan baik. Jadi sejak awal tidak ada macam-macam gereja seperti sekarang. Satu, karena memang Tuhan memaksudkan gereja hanya satu. Ayatnya jelas sekali. Lalu bagaimana Romo selanjutnya ini? Sarana kesatuannya apa? Kan katanya gereja itu satu. Untuk mendeteksi ada alatnya. Gereja yang benar, gereja yang dari awal mula. Seperti yang diceritakan dalam perjanjian baru tadi, ada alat ukur untuk melihat apakah gereja itu betul sama seperti yang dulu diceritakan dalam kisah para rasul, dalam cerita Alkitab. Artinya, paling kurang 3 hal. Mari perhatikan. Ini mulai ngantuk tapi tidak apa-apa. Perhatikan mari ke sini ya. Sarana kesatuan paling kurang ada 3. Paling kurang, bisa lebih. 1 ajaran, 2 ibadat, penggembalaan. Terlihat tulisannya? Semoga terlihat, karena mungkin bertabrakan warnanya. Sarana kesatuan ajaran, berarti kesatuan ajaran, sejak semula ajarannya satu, maksudnya begitu. Tidak berbeda-beda, Rasul Petrus ya sama dengan Rasul Thomas, Andreas dan sebagainya. Kesatuan ajaran, sejak semula ibadatnya satu, peribadatannya sama di mana-mana seperti itu. Tidak macam-macam variasi, seperti yang sekarang terjadi. Lalu penggembalaan. Maksudnya begini, gembala gereja sejak semula bukan mengangkat dirinya sendiri, itu jelas sekali. Nanti kita lihat sebentar lagi. Sekarang kita mulai bicara mengenai ajaran. Perhatikan sama-sama di sini, kita baca sama-sama. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah. Perhatikan di situ. Ada 2 hal, yaitu 2
bentuk ajaran yang disebut dalam Alkitab, disebut oleh para rasul, secara khusus disebut oleh Rasul Paulus. Ayatnya ini, ingat baik-baik, ini ayat kunci untuk gereja Katolik, artinya untuk memahami kebenaran ajaran gereja. Perhatikan, ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kaminya para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perhatikan, dua hal yaitu ajaran. Berarti ada ajaran lisan, ajaran tertulis. Perhatikan bahwa di dalam gereja Katolik, ajaran yang lisan diberi istilah tradisi suci. Jadi ajaran yang lisan yang disebut oleh Rasul Paulus tadi ini, lisan, di dalam gereja Katolik ada istilahnya. Istilahnya adalah tradisi suci. Yang tertulis juga diberi istilah. Istilahnya apa? Alkitab suci. Maka ada dua yang harus diimani. Tidak bisa membuang salah satu. Kenapa? Karena Alkitab berbunyi begitu. Maka baik Alkitab, yaitu yang tertulis, maupun tradisi, yaitu yang lisan, harus dipelihara semuanya. Maka kalau dibaca dalam pengertian ini, yang lisan tradisi, yang tertulis Alkitab, maka ayat ini bisa dibaca begini. Perhatikan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik tradisi maupun Alkitab. Berarti tidak hanya Alkitab. Ajaran yang hanya berpedoman pada Alkitab tidak cocok dengan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Karena para rasul mengatakan harus dua hal, ajaran lisan dan ajaran tertulis. Itulah mengapa saya selalu mengatakan orang Katolik jangan mata ayatan. Kalau mata ayatan itu berarti kan semuanya dicari di dalam Alkitab kan? Berarti hanya dicari yang tertulis. Padahal ajaran-ajaran kita tidak semua tertulis. Bukti yang lain, catat baik-baik. Yohanes 20 ayat 30. Yohanes 21 ayat 31. Intinya apa? Tidak semua tertulis dalam Alkitab. Berarti ada ajaran-ajaran yang di luar Alkitab yang disebut tradisi suci. Tetap ingat, kalau bicara mengenai tradisi, pikiranmu harus dikoreksi. Ini bukan mengenai adat kebiasaan, ya. Tradisi adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara lisan. Alkitab adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara tertulis. Kalau kita ngomong ajaran para rasul, pasti bersumber dari mana? Ajaran Yesus. Kalau ngomong para rasul, pasti itu nyambungnya kepada Tuhan Yesus. Maka di sini definisi atau artinya mesti jelas. Alkitab adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara tertulis. Tradisi adalah ajaran para rasul yang diteruskan secara lisan. Mana yang harus dipegang saudara-saudari? Dua-duanya. Maka mengatakan mana ayatnya tidak cocok dengan iman Katolik. Orang Katolik dilarang mata ayatan. Aku dekati orang Katolik dilarang mata ayatan. Nanti direkam soalnya ini ya. Sampai di sini clear ya. Ya biarin enggak apa-apa ya. Itu mengenai ajaran. Jadi mengenai ajaran sudah jelas bahwa kesatuan ajaran dijaga dengan dua ya, tradisi suci dan Alkitab suci. Hanya mengatakan satu, hanya Alkitab, keliru. Kenapa? 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengatakan pegang dua. Hanya Alkitab, satu-satunya firman Allah. Kamu tidak percaya Alkitab? Kami percaya, tapi Alkitab bukan satu-satunya. Itu jawabannya. Makanya tadi aku saranku itu kan berguna. Ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Persisnya di mana? Carilah sendiri. Itu sudah sakti lah, enggak usah terlalu ribut. Itu soal ajaran. Jelas bahwa ada dua. Sekarang soal peribadatan. Peribadatan. Perhatikan bahwa sejak awal para rasul, para murid-murid Tuhan, pengikut jalan Tuhan, gereja alias Kristianos, orang-orang Kristen, tapi ingat ini bukan Protestannya, Kristen, pengikut Kristus, sejak semula dalam kisah
Para Rasul 2 ayat 42. Perhatikan, yuk kita baca sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk, perhatikan, yang bagian kuning memecahkan roti. Ini harus tahu ilmu Alkitab. Ini bukan berarti memecahkan roti itu ada roti dibanting-banting, wow gitu enggak. Karena kalau kita membaca sekilas kan bisa keliru. Memecahkan roti itu apa, Romo? Ini istilah untuk perayaan Ekaristi. Dulu istilah Ekaristi belum ada, istilah misa juga belum ada. Tetapi Ekaristinya sudah ada karena Ekaristi atau perayaan kurban misa namanya banyak atau sinonimnya. Kita menyebut zaman sekarang misa juga boleh, Ekaristi juga boleh. Tapi pada zaman kuno namanya lebih banyak. Liturgi suci juga untuk menyebut itu. Korbono juga untuk menyebut itu. Lalu sinaksis untuk menyebut itu. Fraksio panis juga untuk menyebut itu. Fraksio panis, fraksio pemecahan panis roti dari kata ini. Maka nanti kalau baca Kisah Para Rasul, ada perkataan memecah-mecah roti, dalam pikiran kita harus tahu di dalam arti zaman sekarang itu berarti merayakan Ekaristi. Jadi harus dibaca begini. Mari baca sama-sama, tetapi kata memecahkan roti diganti dengan merayakan Ekaristi. Baca bersama-sama dengan penuh semangat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk merayakan Ekaristi dan berdoa. Siapa? Para rasul. Jadi sejak semula peribadatannya para rasul adalah perayaan Ekaristi. Kalau ada satu kelompok yang tidak merayakan Ekaristi, jelas itu tidak sama dengan gereja yang dari zaman para rasul. Hanya gereja yang merayakan Ekaristi itu sama persis dengan gerejanya para rasul. Ini ayatnya. Kenapa kok merayakan Ekaristi? Nah, di sini jelas sekali. Ayo baca sama-sama. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk, ini perintah siapa? Ini mandat siapa? Ini permintaan siapa? Yesus Kristus. Maka hanya gereja yang melakukan mandat Yesus berarti gereja yang mencintai Yesus. Gereja yang setia pada ajaran Yesus. Gereja yang tidak berekaristi. Gereja yang tidak setia pada firman Kristus. Jelas sekali. Ini jelas sekali, perbuatlah ini. Atau dalam terjemahan yang lain, terjemahan yang kita pakai dalam kurban misa atau ekaristi, lakukanlah ini. Kan kita kalau sudah ada kata-kata itu dalam misa kan kusuk sekali ya. Terimalah dan minumlah. Tadinya main HP, begitu sudah mulai itu kering. Wah, inilah piala darahku. Lakukanlah ini untuk menangkan aku. Wah, langsung. Pokoknya aku tuh senang sekali kalau lihat orang Katolik bagian itu tuh kusuk banget. Tadinya main HP, bagian itu disimpan HP-nya langsung menyembah. Wah, luar biasa. Tuhanku dan Allahku, waduh. Bagus sekali, lanjutkan main HP-nya pastor, ya jangan. Sebisa mungkin seluruh ekaristi itu kita karena mencintai Yesus Kristus. Tapi dalam setiap konsekrasi itu kan gitu ya. Itulah aku tuh kalau merasakan sebagai imam tuh, wah setiap konsekrasi bagian yang paling kusuk. Umat Katolik itu juga kusuk, nggak ada orang berani, kentut pun ditahan pasti. Kalau sudah konsekrasi, jadi udah di ujung tanduk, nanti dulu. Untuk mengenakan aku, kering, turun, tut. Nah, baru bunyi. Karena saking menghormatinya gitu loh. Alangkah baiknya dari awal sampai akhir, ini pernyataan cinta. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi itu bukan karena hal-hal yang lain, minta ini, minta itu boleh. Tetapi yang paling utama, aku mau melaksanakan firman Kristus yang dimandatkan pada malam terakhir. Perhatikan, pada malam terakhir itu wasiat loh. Wasiat yang orang yang mau wafat penting, kalau tidak kamu kualat. Ya ini bahasa gampangnya kan begitu.
Jadi kalau mau misa dasar utama itu begitu. Kristus memerintahkan ini, aku mau mengasihinya. Mau seminggu sekali 1,5 jam, aku mau mengasihinya. Capek, aku mau mengasihinya. Ngantuk, aku mengasihinya. Pastor membosankan, aku mau mengasihinya. Karena Kristus mengatakan, perbuatlah ini, lakukanlah ini. Gereja para rasul merayakan ini. Kita merayakan apa tidak? Merayakan berarti kita setia sama persis nyambung dengan gereja para rasul. Gereja yang diceritakan dalam kitab-kitab perjanjian baru. Itu peribadatan. Itu termasuk sakramen-sakramen yang lain. Suatu kali kita bisa bicara, tapi ini sekarang bukan saatnya bicara mengenai sakramen. Termasuk pada hari Minggu. Kenapa kok gereja Katolik memilih hari Minggu? Itu bukan sembarangan. Ada ayatnya dalam Alkitab. Meskipun nggak ada yang tanya, mana ayatnya, tak kasih ayatnya di sini. Jadi hari Minggu itu dipilih bukan karena ada lagu. Pada hari Minggu bukan itu. Tapi ada ayatnya di sini. Yuk kita baca sama-sama saudara-saudari. Pada hari pertama. Perhatikan yang dicetak kuning. Hari pertama dalam minggu itu hari apa? Hari pertama dalam minggu hari apa? Jangan salah, hari Senin itu hari pertama kerja. Orang sering salah, hari pertama itu apa? Senin, bukan. Hari Senin hari pertama kerja. Tapi hari pertama hari apa? Hari Minggu. Perhatikan kalender yang benar. Minggu selalu paling kiri, karena Minggu adalah hari pertama. Minggu bukan hari ke-7. Itulah kenapa Sabtu, Sabto itu 7, Sabat itu 7. Meskipun artinya berhenti, tapi itu menjadi 7. Sabtu, hari ke-7. Maka hari pertamanya hari apa? Hari Minggu. Hari kedua paling menyebalkan. Karena harus bangun pagi kan? Ya. Kalau hari Minggu kan bangun jam 8. Nanti masih punya kesempatan misa di katedral. Kalau lewat masih punya kesempatan misa hari sore. Kalau lewat Paulus masih jam 7. Kalau lewat minggu depan. Jadi pokoknya merayakan Ekaristi itu intinya saudara-saudari. Jadi hari pertama hari Minggu itu tidak sembarangan. Karena para rasul sudah merayakan itu sejak zaman gereja awal. Gereja awal, gereja perdana, gereja mula-mula artinya sama. Nah ini sekarang ngomong tentang penggembalaan. Tadi tentang ajaran sudah ya. 2, tertulis lisan Alkitab tradisi. Mengenai Ekaristi sudah jelas. Harus ada Ekaristi. Maka titik tolaknya jelas. Untuk mengukur gereja yang benar itu jelas. Lihat, gereja itu ada Ekaristi enggak? Tidak. Berarti ini agak ngarang atau malah ngarang. Karena tidak sama dengan yang dulu dilakukan. Gereja ini ada Ekaristi? Ada. Berarti ini gereja benar. Salah satu ukurannya jelas sekali. Jadi kalau kamu masuk dalam gereja, tidak ada Ekaristi. Ini tidak sama dengan gerejanya para rasul. Ini sama, Yesusnya sama. Tidak sama, karena tidak ada Ekaristi di sana. Ini jelas sekali, karena lihat ayat-ayatnya, tak kasih semua ayatnya di sini. Nah itu, alat ukurnya. Kemudian sekarang penggembalaan. Tadi kan 3 ya paling kurang ya. Ajaran, lalu apa? Ibadat, lalu apa? Penggembalaan. Perhatikan. Ada yang namanya gembala gereja. Gembala itu pemimpin gereja. Apakah pemimpin gereja menunjuk dirinya sendiri? Siapa menunjuk? Awal mula Yesus, kemudian berikutnya ditunjuk oleh pemimpin yang selanjutnya. Jadi Yesus menunjuk para rasul, kemudian rasul menunjuk pemimpin berikut. Tidak ada pemimpin gereja mengangkat dirinya sendiri. Aku jelek-jelek begini, jelek-jelek begini. Tidak kok mengangkat dirinya sendiri. Saudara-saudari, aku tumpengan ya hari ini. Pokoknya karena tumpengan ini, aku mengangkat diriku menjadi pastor. Dengan tumpeng ini. Enggak ada. Di tempat yang lain ada. Pokoknya asal ada orang yang mendengarkan, contoh seperti ini, kan orang dengerin aku ya semuanya. Lalu aku membentuk kelompok sendiri tak namai GKB. GKBB lah. GKBB itu apa pastor? Gereja Kristen Bayu Botak. Itu saya mengangkat sendiri bisa. Kalau tempat lain, nggak sebut merek karena direkam. Iya, nggak sebut merek, pokoknya GKBB aja lah.
Kalau KBB kan nggak bisa dituntut ya. Nanti dikit-dikit penistaan agama kan repot sekali. Tapi kita tahu yang dimaksud ya. Maksudnya adalah gembala dalam gereja Katolik tidak ada yang menunjuk dirinya sendiri sejak zaman para rasul. Nyambung ditunjuk. Yang ditumpangi tangan terus. Ini jelek-jelek begini kepalaku ini ya. Ditumpangi tangan. Tak kasih tahu rahasia yang membuat aku bangga. Jelek-jelek ini aku ditunjuk oleh Bapak Uskup. Aku mengangkat diri sendiri, bukan juga bayar, lalu jadi pastor, bukan segala macam, tapi ditunjuk Bapak Uskup. Dulu aku ini siapa pastor? Aku yang menabiskan Monsinyur Suharyo, yang sekarang kardinal. Kalau runut itu nyambung. Ditumpangi tangan oleh Monsinyur Suharyo, kardinal. Kalau beliau kardinal beneran, kalau aku kardinal celana kalau aku. Ya. Bapak Uskup Suharyo ditumpangi oleh siapa? Kayaknya Bapak Uskup Darmo Atmojo. Darmo Yuwono. Darmo Yuwono ditumpangi oleh siapa? Sugiyo Pranoto. Sugiyo Pranoto Wilkins. Lalu siapa? Mbuh, pokoknya terus. Kalau dirunut sampai para rasul. Jadi kepalaku ini lihat yang jelek ini, kalau dirunut nyambung sampai para rasul. Ini penunjukan ini. Kita lihat ayat-ayat Alkitabnya supaya ngomongnya jangan ngalor ngidul, ada jelas. Mari kita baca sama-sama Yohanes 21 ayat 17, sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Perhatikan bagian terakhir dari ayat ini berbunyi apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika Rasul Petrus dan Rasul yang lain menggembalakan umat Tuhan, siapa yang nyuruh? Tuhan Yesus. Petrus tidak menunjuk dirinya sendiri, tetapi ditunjuk oleh Yesus. Perhatikan bahwa sebelum ini kejadiannya sebelum naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas penggembalaan, menunjuk, menetapkan, mengangkat Petrus menjadi gembala umatnya, gembala gereja. Jelas ayatnya. Berikutnya ada cerita selanjutnya. Setelah para rasul memimpin, pada waktu itu kan pemimpinnya baru para rasul, 12 rasul itu ya. Yudas digantikan oleh siapa? Matias, bukan Matius. Awalnya mereka ber-12 gampang-gampang saja. Tetapi kemudian murid-murid Tuhan, orang Kristen bertambah banyak. Lalu mereka kewalahan. Jadi ada saat mereka kewalahan, para rasul menggembalakan umat Tuhan. Pada saat kewalahan itu, para rasul mengangkat pembantu-pembantu. Gembala juga, gembala yang membantu tugas-tugas para rasul. Ini ngarang enggak pastor? Enggak ngarang karena ada ayatnya. Namanya para diakon. Mari kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 6. Sama-sama kita baca perlahan-lahan sama-sama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, karena mulai kewalahan. Jadi para rasul mulai kewalahan memimpin, menggembalakan umat Tuhan. Lalu berkata apa? Sama-sama kita baca. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi para rasul mau fokus pada doa, ekaristi, pelayanan firman, diangkat gembala-gembala yang lain yang membantu para rasul. Mari lanjutkan sama-sama. Usul itu diterima
Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu berdoa, dan inilah yang disebut diakon-diakon pertama. Ingat, bukan pro diakon ya, ini diakon. Ini bukan pro diakon, ini diakon, gembala gereja yang membantu para rasul. Maka zaman para rasul kita tahu, para rasul dibantu oleh diakon-diakon. Berarti diakon, tahbisan diakon sudah ada sejak zaman para rasul. Perhatikan ayat terakhir, meletakkan tangan, ini menumpangi tangan, seperti yang kuceritakan tadi. Pernah lihat tahbisan diakon? Uskup menumpangkan tangan. Tata caranya sejak zaman para rasul tidak berubah, persis seperti itu. Terjadi di mana? Di dalam gereja Katolik. Ini cerita dalam Alkitab. Berarti kita sudah mengenal dua kelompok pemimpin, para rasul dan para diakon. Selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, kita baca sama-sama, ini bukan ayat Tuhan tapi kita baca sama-sama. Umat Tuhan makin banyak lagi, dan para rasul berpindah-pindah kota dan desa untuk mewartakan firman Allah. Karena itu di tiap-tiap tempat yang ditinggalkan, para rasul mengangkat presbiter, bahasa kita romo, pastor, imam. Ini ceritanya bagaimana? Rasul-rasul kan tidak hanya di satu tempat, sedangkan orang Kristen sudah mulai banyak di mana-mana, lebih dari 12 tempat. Pada saat tertentu rasul di Bandung, ini gambaran saja. Tapi kemudian ke Garut, mereka enggak pernah ke Garut, tapi ini gambaran saja. Pada saat Bandung ditinggalkan, kan di Bandung enggak ada para rasul. Terus yang misa siapa? Untuk itulah ketika para rasul berpindah ke tempat lain, diangkat yang namanya presbiter. Supaya di tempat yang baru saja ditinggalkan, ada yang merayakan apa? Pemecahan roti alias perayaan Ekaristi. Ini sejarahnya. Karena rasul kemana-mana harus ada presbiter. Presbiter itu apa? Bahasa kita sekarang romo, pastor, imam. Aku ini adalah presbiter. Jadi jelek-jelek begini aku ini presbiter, cuy. Luar biasa. Gayanya itu ya. Saya ini presbiter. Dan ini ada ceritanya dalam Alkitab, presbiter. Memang istilah presbiter ini dalam bahasa Indonesia agak kabur. Karena dalam bahasa Indonesia kita akan menyebutnya romo, pastor. Pokoknya sesuai dengan iman keyakinan sendiri-sendirilah. Kalau orang Jawa biasanya romo, orang Cigugur Rama, orang di Bandung pastor, kalau orang Bandung yang Sunda pastur, macam-macam. Tapi sebenarnya itu semua bahasa resminya presbiter. Bahasa resminya presbiter. Jadi aku ini seorang presbiter, bukan kapiten, tapi presbiter. Aku seorang kapiten itu. Seorang presbiter. Enggak kadang ya. Biarlah. Malah kemana-mana, balik ke laptop. Mari kita lihat ayatnya di sini ya. Tadi presbiter disimpan dulu. Berarti sudah kita kenal 3 pemimpin, kelompok. Pertama kelompok para rasul, kelompok kedua para diakon, kelompok ketiga para presbiter. Berarti pemimpin gereja ada 3 kelompok. Para rasul, para diakon, para presbiter. Lihat ayatnya. Tak tunjukkan ayatnya biar yang mata ayatan itu puas. Mari baca sama-sama Kisah Rasul 14:23 bersama-sama. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu bagi jemaat itu, dan inilah repotnya terjemahan ya. Di dalam bahasa Indonesia kalau membuka ayat ini ada kata penatua. Tetapi itu bukan penatua dalam pengertian sekarang yang sering dipakai di mana-mana itu. Kalau kita membuka ayat asli dalam bahasa Latin atau yang lebih asli di dalam bahasa Yunani, kata penatua bunyinya seperti ini saudara-saudari.
Mana kata penatua? Mari kita lihat kata penatua di sini. Ya, aku tidak memuatnya, tetapi percaya saja ya, pokoknya percaya. Tapi ada ayatnya, yaitu kalau ada kata penatua muncul, bunyi bahasa Yunaninya presbiteros. Jadi kata yang diterjemahkan penatua di sini, bahasa Yunaninya berbunyi presbiteros. Perhatikan di bagian bawah. Ini penatua, tetapi bunyi aslinya presbiteros. Bahasa Latinnya presbiter, bahasa Inggris berbunyi priest. Kita tahu priest adalah, ya saya ini priest, I'm a priest. Jadi memang kalau baca terjemahan memang kadang-kadang ya repot. Tapi kalau begitu lihat kata aslinya, berarti kalau ini dibaca di dalam bahasa kita modern ini, terjemahan ini mesti berbunyi di tiap-tiap jemaat. Rasul-rasul itu menetapkan pastor-pastor atau romo-romo atau imam-imam. Dalam pikiran kita harus tahu itu, bahwa penatua yang dimaksud presbiter, priest, imam, romo, pastor. Jadi tahbisan romo, tahbisan pastor sudah ada sejak zaman para rasul. Ini bukan tahbisan yang mengada-ada, ini bukan penggembalaan yang mengada-ada mengangkat diri sendiri, tapi sudah ada sejak zaman para rasul. Ini juga ayat yang sama, para penatua. Pokoknya begitu ada kata penatua, itu bunyi aslinya presbiter, artinya pastor, imam, romo, priest. Nah ini penatua, ada beberapa ayat nanti bisa dilihat, nanti bahannya akan dibagikan, silakan minta kepada panitia. Berikutnya sekarang mengenai para rasul. Perhatikan tadi ada 3 kelompok pemimpin ya, 3 kelompok pemimpin. 3 kelompok gembala gereja Katolik. Kelompok pertama namanya apa? Para rasul. Kelompok kedua para diakon. Kelompok ketiga presbiter. Para rasul dibantu oleh 2, yaitu para diakon dan para presbiter. Ini bukan berarti lebih rendah, mana tidak ada lebih rendah. Dua-duanya membantu para rasul. Para rasul, para diakon, para presbiter. Apa? Silakan. Para rasul, lalu diakon, lalu apa? Rasul, lalu diakon, lalu presbiter. Biar ngelindur kamu itu. Nanti kan malam-malam para pastor, presbiter, udah gitu. Kalau sudah ngelindur tuh nancep dalam pikiran.